batuan ini umurnya segini. Nanti akan kita tahu, akan kita lihat prinsip-prinsip apa aja untuk menentukan umur relatif dan prinsip apa aja untuk kita bisa menentukan umur absolut, gitu kan ya. Kemudian ini umur relatif itu akan ditentukan menggunakan tadi prinsip Steno tadi. Salah satunya adalah yang tadi superposisi seperti ini. Kan ya, jadi ketika kita punya originalnya berpikir ini berarti yang di bawah akan relatif lebih tua dibandingkan yang atasnya. Gitu kan ya, karena kita tahu sedimen itu diberdapatkan seperti ini kan ya. Yang pertama bawah dulu, dia lapisan kedua, lapisan ketiga, udah pasti berarti ini superposisi. Kemudian kalau sudah mengalami perubahan seperti ini, berarti tadi sudah mengalami deformasi. Kalau ini kan agak sulit, mana yang tuanya, mana yang mudanya kan ya. Kalau sini sudah relatifnya sudah hampir sudah sulit. Nah ini mungkin dari sini kita akan menentukan dari fosil, dari segala yang akan kita lihat. Kemudian hukum Steno yang lainnya itu ya ini prinsip kesinambungan lateral atau tadi lateral continuity tadi kan ya. Jadi ini internal continuities gitu kan, kalau saya coba dan tidak baik. Nah ini nih. Jadi bahwa secara lateral, nah gitu kan ya, bahwa lapisan ini adalah menerus. Terus jadi lateral itu menerus selama tadi originalnya seperti ini. Prinsip ini sangat berguna bagi kita kan ya. Steno yang lateral ini tadi salah satunya adalah untuk mengkorelasikan, karena kan ini misalnya ya sedimen seperti ini kemudian akibat sesuatu dia muncul di permukaan sekarang, akibat pengangkatan kah atau misalnya tadi proses muka air laut turun gitu kan ya, tahu-tahu turun jadi darat gitu kan ya, akibat misalnya tadi kan salah yang ramai hari ini misalnya pemanasan global itu akan mengakibatkan kutub es di kutub utara, es di kutub utara dan di kutub selatan mencair berarti kan akan menambah volume dari air laut, sehingga akan mengakibatkan naik itu kan, yang asalnya dulunya darat jadi laut ya. Itulah yang mungkin yang ditakutkan ketika Jakarta katanya sebentar lagi akan tenggelam. Salah satunya karena global warming tadi ya kan, ketakutan orang global warming itu sebenarnya, walaupun sebenarnya lebih banyak dipengaruhi Jakarta turun itu kan karena akibat subsiden sebenarnya ininya yang turun itu kan ya. Ada beberapa proses lah di aplikasi di akhir-akhir bulan ini akan kita coba pelajari itu subsiden itu salah satu ininya apa. Oke, nah sekarang kita kembali ini apa gunanya lateral continuity. Tadi misalnya ini terjadi kebalikannya, akan ada pendinginan drastis lah misalnya anggaplah ya. Jadi bumi mendingin sedemikian rupa sehingga malah volume es yang bertambah. Nah, berarti kan volume air laut akan berkurang. Nah, berarti terjadilah akhirnya penurunan muka air laut gitu kan secara global. Itu salah satunya yang mengakibatkan asalnya dulunya laut di sini menjadi darat. Tadi yang kata saya asalnya gamping, kok sekarang gamping itu harusnya di sini, tapi sekarang kok ada di permukaan. Nah itu salah satu sebabnya mungkin seperti itu. Nah apa gunanya? Nah tadi ketika ini ke permukaan, itu kan pasti tadi kemarin sudah kita bahas akan mengalami pelapukan, mengalami erosi, gitu kan ya. Sehingga yang tersisa adalah seperti ini. Dengan ya ini mengalami erosi segala macam. Anggaplah misalnya ini batuan di Ambon Selatan, misalnya ya anggaplah ini Ambon Selatan, Maluku Selatan lah ya. Ini Maluku Utara, kita anggap bahwa dulunya harusnya seperti ini nih Maluku misal ini ya. Nah, kita tahu di Maluku Selatan misalnya ini tuh seperti ini nih stratigrafinya, urutan batuannya tadi, superposisinya. Di Maluku Utara atau ya pun seperti ini ternyata. Nah di tengah-tengahnya kan udah jadi kota, udah jadi lembah segala macam gitu, udah nggak hilang ini. Nah tapi tadi kita percaya bahwa nggak mungkin pengendapan itu seperti ini kan, karena tadi kita mengacu pada lateral continuity, sehingga kita akhirnya bisa mengkorelasikan dulunya sebelum adanya erosi itu sebenarnya sama di daerah yang tengah. Ini anggaplah ya Maluku Utara, Maluku Tengah misalnya ya, di pulau utamanya di Ambon itu kan ya, ini yang di utaranya seperti ini, di tengahnya tererosi gitu kan, yang ini di selatannya misalnya.
Nah, di tengahnya kita sudah bisa memperkirakan dulunya itu sebenarnya sama, karena kita menemukan singkapan ini di utara seperti ini, di selatan seperti ini, berarti di tengahnya pun akan seperti ini, karena kita tadi mengacu kepada prinsip lateral continuity atau kesinambungan lateral. Nah, ini nanti akan digunakan ketika kalian misalnya belajar tentang di sedimen gitu kan ya, di stratigrafi lah, tentang apa yang istilahnya nanti adalah korelasi. Jadi korelasi itu mengkorelasikan ini. Jadi ini mungkin dari singkapan. Nanti kalau di subsurface itu kan ya, mungkin dari lubang bor. Jadi kita ngebor di sini, kita ngebor di sini, kita ngebor di sini, ngebor di sini. Nah, prinsip kita bisa mengkorelasikan itu adalah tadi dengan menggunakan bahwa sistem, kalau kita tidak ada prinsip ini, kita tidak bisa mengkorelasikan itu gitu kan. Tapi karena dengan ada prinsip ini, nanti akan kita lihat lagi lebih jelas lah. Ini kegunaan dari prinsip lateral kontinuitas seperti inilah gitu kan ya. Nah, kalau ini salah satu korelasi lagi lah. Di sini kita menemukan lapisan dengan ada fosil A, fosil B, fosil C, fosil D gitu kan ya. Kemudian di sini terjadi lembah karena erosi kemarin dulu gitu kan. Kemudian kita menemukan lagi ini yang sama ternyata. Nah, akhirnya kan kita bisa mengkorelasikan daerah tengah ini. Kita menyimpulkan karena kita berpegangan pada prinsip lateral continuity. Berarti secara kolateral gitu kan ya. Oke. Nah, secara lateral ternyata dia adalah continuous gitu kan ya. Nah, seperti ini di sini ada walaupun tinggal segini ya udah berarti kan bisa sama. Jadi dulunya ini adalah lateral seperti ini. Gitu kan ya. Nanti tahu kalau ternyata di suatu tempat ada hal yang hilang, kita bisa merekomendasikan mungkin lapisannya seperti ini gitu kan. Di sini tanda tanya karena di sini apa? Di sini dari sini muncul langsung di sini fosilnya nih. Jadi ada fosil, ada satu lapisan yang hilang di sini gitu kan ya. Nah, itu nanti akan diceritakan lagi gitu kan ya, nanti di kuliah di bab berikutnya yang kita sebut sebagai ketidakselarasan misalnya. Karena pada kondisi di sini dulunya ini daerah memang rada rendah, di sini rada tinggi misalnya kan ya. Jadi di sini suplai sedimennya habis gitu kan ya, di sini nah misalnya seperti itu. Atau asalnya di sini kan tadi, di sini kalau laut, di sini berarti air lautnya di sini. Nah, ketika di sini terjadi secara lokal dia terjadi penurunan muka air laut. Jadi lautnya turun ke sini. Jadi yang asalnya dulunya laut sekarang jadi darat. Gitu kan ya. Oh, berarti terjadi penurunan air laut sehingga di sini daerah sini gitu kan ya. Ini tidak ditemukan endapan ini gitu kan, karena ini misalnya ini harusnya endapan laut misalnya kan ya, karena memang posisi di sini masih laut. Nah, di sini pada umur ini, nah makanya ketika kita butuhnya umur itu ketika di umur ini di sini menjadi darat sehingga tidak mungkin lapisan ini diendapkan. Nah, kemudian kembali lagi ke laut lagi misalnya, menerus lagi gitu kan ya. Bisa seperti itu, nanti itulah sejarah geologi yang ya mungkin akan kalian lebih mengerti lagi ketika kalian nanti di tugas akhir lah kalau geologi ya. Tapi untuk pertambangan, perminyakan ini korelasi ini sangat penting karena ini kan menyangkut sedimen. Sedimen itu nanti akan kita banyak bermain sedimen itu di untuk minyak gitu kan. Minyak kan mainannya di batuan sedimen. Korelasi steno ini sangat penting ya, kalian pegang ketika kalian pegang steno ini ketika kita berhadapan dengan batuan sedimen. Jadi intinya ada kita punya 3 katanya steno itu yang bisa kita tentukan umur relatifnya. Pertama ini horizontality kan ya, yang pertama. Jadi bahwa lapisan sedimen itu diendapkan horizontal. Kemudian superposisi yang kedua kan ya, bahwa yang di bawah pasti akan lebih tua dibandingkan yang di atas. Dan yang ketiganya adalah prinsip lateral continuity gitu kan ya. Sehingga dari sini kita bisa dengan teori itu kita bisa hukum ya. Steno itu adalah steno. Hukum berarti berlaku untuk semua kalau udah hukum kan ya. Prinsip horizontal ini berarti dia dengan prinsip horizontality ini berarti
Berarti kita bisa mengkorelasikan suatu kondisi keadaan di daerah kita sekarang, gitu kan ya. Karena kita yakin ini tuh dulunya adalah seperti ini, gitu kan. Makanya ketika kondisi sekarang seperti ini, kita yakin bahwa ini tuh adalah sama dengan yang sebelah kirinya, sama dengan yang sebelah kanannya. Ya, ini yang tadi, yang sama yang korelasi tadi, gitu ya. Nah, inilah salah satu prinsip tadi, pentingnya prinsip lateral continuity tadi, gitu kan. Nah, dari situ biasanya kita akan menemukan yang namanya adalah marker, gitu kan ya. Jadi pentingnya mengidentifikasikan, nanti kalau kalian di ilmu stratigrafi akan dipelajari lebih detail lagi untuk menentukan mana lapisan markernya, gitu kan ya. Nah, ini adalah tadi kita punya daerah seperti ini. Kemudian kita punya data lubang bor A, lubang bor B, lubang bor C. Lubang bor A menghasilkan stratigrafi seperti ini. Urutan batuan seperti ini. Ini biasanya sudah sekali. Tadi kita kan punya superposisi. Berarti ini superposisi ini, berarti yang di bawah itu lebih tua dibandingkan yang di atas. Kemudian kita punya ini, di B-nya ternyata, kemudian di C-nya seperti ini. Nah, ini ya, dengan prinsip lateral continuity tadi, akhirnya kita bisa mengkorelasikan, gitu kan ya. Ini kenapa miring? Katanya tadi horizontal, Pak, gitu katanya. Ya, ini bisa beberapa kondisi, gitu kan. Ini yang kita sebut nantinya adalah misalnya ini ketidakselarasan misalnya. Jadi asalnya horizontal seperti ini, gitu kan ya. Kemudian karena suatu hal deformasi tadi dia menjadi miring atau bahkan menjadi seperti ini. Berarti di sini ada kondisi setelah diendapkan ini, berarti batuan mengalami ini yang tidak mute, tolong di mute dulu, siapa ya? Oke ya, kita teruskan. Oke ya. Nah, ini berarti kan ya sudah harusnya horizontal asalnya, tapi karena ada sesuatu nanti akhirnya dia tidak horizontal. Nanti akan kita pelajari dulu hubungan antara batuan yang ini kan biasanya gambar dari batuan metamorf ini. Ini metamorf, bagaimana hubungan antara metamorf dengan batuan pasir di atasnya. Karena kan ini sama ini kita sudah bahas kemarin, beda pembentukannya. Tidak mungkin ini ada lapisan seperti ini batuan sedimen. Ini pasti kalau gambar seperti ini adalah menunjukkan dia batuan batuan metamorf yang kalau di istilah cekungan di stratigrafi ini ada nantinya adalah menjadi batuan dasar dari cekungan seperti ini. Kan kita punya cekungan nih. Nah, ini kita punya dasarnya cekungan. Nah, ini biasanya dasarnya ini terdiri dari batuan beku dan batuan metamorf. Nah, inilah di cekungannya memang bisa cekungannya memang bentuknya seperti ini, nanti akan kita pelajari lagi kalau saya lihat sudah advance kenapa bisa seperti ini, ataukah karena memang setelah diendapkan ini terjadi deformasi sehingga yang asalnya harusnya tadi horizontal menjadi miring, gitu kan ya. Nah, tapi tadi dengan prinsip lateral kita bisa mengkorelasikan ini. Jadi kita ini harusnya ini ketemu ini, di sini tidak ada, ya tadi bisa ini kan kita tahu ini gamping, ini laut dangkal. Di sini tidak ada laut dangkal, gitu kan. Berarti pada kondisi ini tadi terjadi penurunan muka air laut yang asalnya mungkin di sini lautnya kita turun ke sini misalnya. Itulah gampang banyak interpretasi nantinya kenapa bentuknya. Yang penting tugas kita gitu kan untuk awal adalah mengkorelasikan tadi. Bagaimana sistem korelasi tadi yang dipakai adalah lateral continuity. Setelah kita tahu tadi markernya adalah ini itu harusnya sama, kita bisa menentukan nih lapisannya ke sini, yang ini lapisannya ke sini, gitu kan ya. Kemudian yang di samping ini di sini nggak ada, berarti langsung ketemu lempung, gitu kan ya. Berarti lempung ini laut dalam biasanya mendalam, kemudian kembali lagi ke pasir, gitu kan ya, kembali lagi debu ini, gitu kan ya. Kemudian ketemu lagi formasi batu pasir lagi. Nah, ini jadi kita bisa seperti ini, prinsipnya yang kita pakai adalah lateral continuity tadi. Jadi dari sini gitu kan ya, dari data ini akhirnya kita bisa menginterpretasikan bahwa daerah ini dulunya adalah seperti ini nih, kurang lebih. Nah, gini kondisinya. Jadi akhirnya kan kita bisa tahu tuh, kita dari data ini akhirnya kita bisa menginterpretasikan gambaran penampang dari A, B ke C itu kurang lebih seperti ini penampangnya, gitu kan ya. Nanti kita akan belajar di peta
data tentang apa itu penampang. Oh ini kan pasir, tuh kan ya, seperti ini. Kemudian ada gamping hilang dan lempung, gitu kan ya. Kemudian ada pasir lagi, formasi yang ininya, kemudian ini seperti itu kan. Jadinya kita bisa menggambarkan secara menyeluruh dari A ke C, yang asalnya datanya hanya berupa ini, kan ya. Nah seperti itu prinsip pentingnya kalian memahami prinsip dari steno tadi. Nanti ini akan kalian pelajari lagi. Nah tenang aja, di stratigraf ini hanya pengenalan saja, itu kan ya. Oke, kemudian menggunakan nanti biasanya pakai fosil index yang tadi kayak ini nih, menggunakan fosil index. Itu kan ya, kalian mungkin untuk anak biologi akan belajar tentang mikropaleontologi dan paleontologi lah untuk mengetahui fosil-fosil indeks yang menentukan umur tertentu, kan ya. Kemudian kita mengidentifikasi litologi khusus, yang misalnya ada tadi batu gamping tadi, kan ya. Nah ini untuk menentukan marker sehingga kita bisa buat korelasi seperti ini. Karena ini salah satu nanti kalau anak biologi tugas akhir salah satu yang harus keluar adalah ini, gitu kan ya. Ini bor-bor ini bisa didapatkan dari beberapa macam data, bisa di lapangan, gitu kan, bisa ada ke lapangan, gitu kan ya, segala macam. Oke, itu ya. Nah itu penentuan umur berdasarkan tadi relatif menggunakan prinsip steno. Nanti kemudian kita ada lagi prinsip yang lain adalah prinsip inklusi, kemudian suksesi fosil. Yang akan kita bahas satu-satu. Nah nanti kalau absolut, nah biasanya tadi kita menggunakan radiometric dating, gitu kan ya. Atau ya karena kita dulu di awal-awal kuliah juga kalian di kimia pun pernah mendengar kan ya istilah isotop. Jadi unsur-unsur yang tidak stabil yang biasanya akan mengalami peluruhan kan ya, peluruhan sehingga meluruh sehingga unsur tersebut dari dalam jangka waktu tertentu dia meluruh setengahnya, selalu setengahnya rumusnya itu, jadi akan meluruh setengahnya pada jangka waktu tertentu, gitu kan ya. Itu yang akan, ini ada beberapa jadi berubah, gitu kan ya, karena jadi yang asalnya K, gitu kan ya, full mineral itu isinya K, misalnya contohnya, kemudian ternyata K ini tidak stabil isotop, dia meluruh menjadi AR. Biasanya menyeluruhnya itu tidak semuanya dulu, setengah-setengah. Jadi nanti akan kita menemukan setengah K dan setengah dari AR. Nanti setengah dari K itu meluruh lagi, gitu kan ya. Berarti nanti akan ada 1/4 K, kemudian ini ada menjadi 3/4 AR. Akhirnya seperti itu. Itu ya. Ada juga AR, ada RBSR, UPB dan segala macam. Ini ada beberapa teknik radiometrik yang akan kita bahas nanti di akhir kita hari ini. Ya, itu penentuan. Nah, ini tadi penentuan secara relatif tadi, hukum steno, gitu kan ya. Ingat-ingat, jangan lupa lagi, gitu kan ya. Sedimen ini sebenarnya sudah kita bahas. Horizontality, superposisi, di bawah lebih tua dibanding di atas, kemudian lateral continuity. Ya. Oke, nah sekarang penentuan yang umur kedua adalah misalnya dengan inklusi tadi kan ya. Kalau yang kedua adalah cross cutting, potong memotong. Nah, ini juga prinsip yang penting untuk menentukan rumus relatif. Artinya ya tadi kalian pakai logika, ini jangan dihafal. Namanya juga potong memotong. Lalu yang memotong pasti lebih mudah, karena tidak mungkin yang memotong itu lebih tua dibandingkan yang dipotong. Dan juga memotong kan ya, sudah pasti dia misalnya seperti ini, kita punya sedimen kemudian dipotong oleh intrusi. Nah berarti sudah pasti yang memotong intrusi ini pasti akan lebih mudah dibandingkan sedimen-sedimen ini. Jadi kalau kalian bisa dari sini kalian sudah bisa menentukan umurnya. Berarti ini berdasarkan ini, karena ini sedimen semua. Oh berarti ini pakai rumus superposisi. Ini pasti lebih tua, berarti yang lebih tua tuh nanti ini. Kemudian gamping, ini tuh biasanya tanda gamping, nanti kalian dipelajari ketika belajar tentang peta geologi, tentang tentang simbol-simbol ini kita punya batu gamping, kita punya batuan lempung atau sel di sini, kemudian batu pasir. Berarti ini misalnya ini A, B, C, berarti ini lebih tua, kemudian ini diendapkan ini, kemudian terjadi vulkanisme sehingga dipotong oleh daik dari batu beku andesit misalnya kan ya. Ini daik, berarti ini akan lebih, jadi yang paling mudah adalah daik,
apian. Kemudian yang paling mudah lagi adalah gunung api ini pastikannya ini memotong keluar menjadi lava nih, kan ya. Kalau ini sih bukan memotong sebenarnya, karena ini memang keluar aja gitu kan ya. Jadi kita punya ini, kemudian ini naik ke atas, kemudian akhirnya yang muncul ke permukaan menjadi gunung api. Berarti sebenarnya paling mudahnya itu yang ini nih, lapisan yang ini nih, berarti gitu kan ya, lapisan piroklastik. Nah kalau ini kemudian tererosi, nah seperti ini. Nah kalau di sini kan kalian masih bisa jelas, tapi kalau kondisinya seperti ini, misalnya gitu kan ya. Nah, gimana cara menentukannya, gitu kan ya? Nah, tadi kita memotong tadi, gitu kan ya. Jadi kita akan ini kita bisa menentukan ini muda, ini paling tua, paling ini berarti gamping, lempung, pasir, gitu kan ya. Baru adalah daik, gitu kan ya. Ini mungkin akan miss ketika misalnya daiknya ini Pak, mungkin nggak daik dulu, kemudian terjadi batu. Jadi maksudnya gamping, lempung, daik kalau di sini. Kemudian batu pasir. Oh, tidak mungkin. Gitu kan. Kenapa tidak mungkin? Karena tadi kita tahu proses geologi. Katanya kalian sudah belajar batuan sedimen, kalian sudah belajar batuan beku. Kalau ini jadi daik keluar ke sini, gitu kan ya. Ini biasanya akan menghasilkan gunung api. Kan ya. Gunung apinya di sini gunung apinya ikut tererosi nih, gitu kan ya. Karena kalau ini gunung api dulu, kalau misalnya tadi daik dulu berarti kan gamping, kemudian batuan lempung kan ya, kemudian gunung api. Nah udah gunung api baru batuan batuan pasir. Nah pasti ada sesuatu di sini nih yang tidak akan, yang kita sebut nanti ini istilahnya adalah selaras. Jadi kalau selaras itu berurut umurnya. Ini umur A, jadi misalnya ini minggu kemarin, ini 2 minggu yang lalu, ini minggu lalu, ini hari ini, gitu kan ya. Maksudnya ini baru beberapa menit yang lalu misalnya. Nah, karena kita tahu ilmunya bahwa kalau daik dulu pasti di sini gunung api nih. Nah, kalau di sini gunung api tidak mungkin lempung ini akan lempung ini akan selaras dengan batu pasir ini. Udah pasti nanti akan ini selaras dulu dengan ini, baru dipotong ini. Jadi walaupun kondisinya seperti ini, karena kalian sudah pegang tadi dasar-dasar ilmu tentang batu yang sudah kita pelajari sebelumnya, gitu kan ya. Karena kalau ini daik, ini pasti di sini harus ada gunung api nih. Makanya kalau ini gunung api tidak mungkin nanti gunung api si lempung ini hubungan dengan batuan pasir selaras seperti ini, tidak mungkin, gitu kan ya. Udah pasti ini selaras dulu baru ada daik. Gitu. Walaupun daiknya muncul di sini nih, tidak memotong batu pasir kan. Jadi kalian pasti bingung mana yang lebih tua nih. Ini kalau yang ini udah pasti. Ini pasti ini lebih muda, ini lebih tua. Tapi dengan ini kan tidak dipotong, Pak. Gimana cara saya tahu datanya? Ya, salah satu datanya kalian harus tahu tentang ilmu tentang bagaimana pembentukan daik ini. Kalau daik pasti biasanya diakhiri oleh gunung api. Berarti kan ada proses dulu gunung api. Nah, kalau ada gunung api berarti ini dengan ini pasti yang kita namakan nanti namanya adalah tidak selaras. Jadi umurnya pasti ada gap. Jadi kalau misalnya gapnya paling mudah menerangkan misalnya ini hari ini sekarang itu hari Jumat ya. Misalnya ini hari Kamis, pengendapan hari Rabu, ini hari Kamis, nah kemudian ini di hari Jumat tidak ada, di hari Jumat itu tidak ada pengendapan, ya, pengendapan lagi di hari Senin. Nah itu yang kita sebut tidak selaras, adanya hiatus secara umur nantinya. Gitu. Karena tidak menerus, kan harus menerusnya Rabu, Kamis, Jumat. Itu namanya selaras lah misalnya seperti itu. Nah ini hukum potong memotong seperti ini. Berarti tadi intinya adalah yang memotong selalu lebih mudah dibandingkan yang dipotong. Ingat-ingat itu ya. Yang kemudian prinsip berikutnya adalah prinsip impulsi. Nah, misalnya ini kita tahu kan ini mah pakai rumus superposisi nih. Kita punya kita punya lempung, kita punya gamping, gitu kan ya. Dan di sini kita punya seal. Seal itu adalah, kalian masih ingat kan seal? Awas jangan lupa lagi. Seal itu adalah kan bentuk dari intrusi kan, intrusi batuan beku yang searah dengan perlapisan yang konkordan. Kalau ini kan daik diskordan, memotong.
Kalau ini konkordan searah, dan di atasnya adalah batu pasir. Bagaimana menentukan umurnya? Nah, lihat di batuan silnya. Ternyata di batuan silnya, gitu kan. Kenapa kita bisa menentukan ini sil, gitu kan ya? Karena kan sil itu berarti dia menerobos seperti ini, tapi searah dengan pelapisan batuan sedimen kan? Masih ingat konkordan istilahnya di batuan beku. Kalau ini memotong namanya dike, kalau ke sini memotongnya, bukan memotong, menyusup. Nah, ini namanya sil. Kita bisa menentukan ini kenapa sil, karena ternyata pada batuan beku ini kita menemukan di sini ada batuan inklusi batuan pasir yang ada di atasnya. Kan nggak mungkin ini muncul terakhir, gitu kan ya? Mungkin tidak mungkin ini umurnya paling muda. Lawang di sini udah ada nih bekas-bekas batuan ini, ada di sini nih batuannya, gitu kan ya? Nah, udah pasti ini harusnya yang paling muda nih batuan beku ini. Itu kan ya, apalagi di sini kan kalau ini wajar. Ya kan dia masuk ke sini, nah ini beberapa kepingan-kepingan dari gamping ini masuk ke sini. Nah, tetapi ada juga kepingan-kepingan ini masuk sini. Itu kan ya, ngerti kan? Teman-teman, jadi artinya kita bisa menyimpulkan ini pasti harus lebih muda. Karena kalau ini lebih tua, gitu kan kalau superposisi ini kan rasanya lebih tua kan? Tapi kalau ini lebih tua, kok ada fragmen-fragmen batu pasir ini di sini, gitu kan ya? Nah, secara logika aja kalian coba berpikir ya. Berarti ini harus lebih muda. Oh, kalau lebih muda berarti batuan beku ini mengintrusi batuan sedimen ini searah dengan pelapisan. Oh, berarti ini jenis geometri dari intrusi yang searah dengan lapisan berarti konkordan. Oh, berarti ini sil. Nah, tinggal batuan bekunya apa? Tanya. Beda dengan ini kan hampir sama tuh bentuknya. Ya, nah ini juga sama. Ini juga batuan bekunya sama-sama andesit misalnya. Kan ya. Kalau ini lempung, ini udah pasti sama. Ini tua, ini lebih umurnya kedua, kemudian paling tua ini, kemudian ini. Nah, kalau ini ternyata pada batuan ini ada fragmen-fragmen batuan beku di sini. Ini muncul yang disebut inklusinya. Yang ini jadi inklusi itu biasanya fragmen-fragmen batuan yang lebih tua terdapat di dalam batuan lapisan yang lebih muda. Itu yang kita sebut sebagai inklusi. Nah, ini kan ya, jadi inklusi itu adalah pasti fragmen yang lebih tua masuk ke dalam batuan yang lebih muda. Nah, itu inklusi. Makanya ketika ini ternyata di sini kebalikannya. Batuan bekunya yang ada di sini. Gitu kan ya. Oh, berarti ini dulu, ini kalau ini seperti superposisi biasa. Kemudian terjadi gunung api lah misalnya, kemudian terjadi aliran lava, itu kan ya, lava flow. Kalau ini intrusi itu kan pasti ini vanerik nih. Kalau ini kalau dekat ya gabungan lah antara vanerik dengan avanitik atau porpiritik lah bahasa kerennya. Jadi ada yang kasar-kasar, ada yang halus karena dekat-dekat permukaan. Kalau ini udah pasti halus semua nih. Karena ini adalah lava, kalau ini flow dulu, jadi ini diendapkan ini terjadi gunung api seperti ini, kemudian mengalir. Nah, baru batu, ya biasanya gambarannya seperti ini. Ini nggak ada ini ya. Jadi ada gunung api, kemudian tahu-tahu diendapkan batu pasir. Nah, seperti ini berarti kasusnya itu. Jadi ada gunung api di sebelah mana lah, kemudian flow, gitu kan ya, lavanya. Nah, ketika flow udah membeku, kemudian diendapkan batuan pasir. Nah, ketika dia mengendap, dia mencongkel atau mengambil beberapa fragmennya adalah dari batuan ini. Nah, itu salah satu penentuan umur dari inklusi. Karena inklusi itu tadi definisinya adalah ketika ada fragmen-fragmen batuan yang lebih tua terdapat pada batuan yang lebih muda. Namanya lebih tua, lebih muda, itulah yang kita sebut sebagai relatif. Nah, ini nanti akan dipelajari di mikropal nih. Ini adalah penentukan umur berdasarkan suksesi fosil, itu kan ya. Ya kita orang-orang mikropal itu orang-orang yang mempelajari tentang mikropal itu tahu umur-umurnya seperti apa, kan ya. Nah, ini hanya untuk menentukan tadi, gitu kan ya, kondisi umur dari suatu. Jadi kita punya sequence seperti ini ditambah dengan fosil-fosil ini, gitu kan ya. Nah, nanti ada fosil A, gitu
Makanya fosil A itu umurnya adalah segini. Nah, jadi dia mati di sini nih. Jadi di fosil indeks itu nanti akan ada yang disebut sebagai istilah kemunculan pertama dan kemunculan terakhir, kepunahan berarti. Ini kemunculan pertama, ini kepunahan. Kemunculan pertama, kepunahan. Nah, dari lapisan-lapisan ini nih fosil-fosil nih, fosil A, fosil B, fosil C, D, E. Nah, kan seperti ini. Bagaimana menentukan umurnya tadi? Jadi ketika ini dia punahnya di sini, tapi ternyata ada juga di sini ada beberapa fosil B yang mulai lahir tadi di sini. Nah, biasanya kita akan menentukan umur dari ini harusnya ada satu lapisan lagi di sini nih. Jadi umurnya adalah seperti ini sebenarnya. Jadi dia tuh di antara B dengan A, gitu kan ya. Nah, seperti inilah. Ini punahnya di sini, ini punah di sini, tapi kita muncul fosil C yang mulai hadir di sini. Tapi atas berarti umur dari lapisan ini adalah antara kehadiran dari C ini berapa. Jadi misalnya si C ini berdasarkan teori fosil inilah biasanya adalah munculnya di tahun 2002 gitu kan ya. Ini tapi umurnya tuh panjang dari 2002, biasanya skala waktunya sampai 2010 misalnya. Tapi kita punya fosil B di lapisan ini juga, di mana dia biasanya ada di tahun 2000 gitu kan ya, tapi dia punah di 2003. Itu berarti kita bisa menentukan bahwa lapisan ini umurnya adalah antara 2002 sampai 2003 kan ya. Nah, begitu juga dengan lapisan ini, seperti itu juga. Makanya lapisan ini tuh dilihat dari ini kepunahan dari fosil B tadi berarti 2003 kan ya. Tapi ada fosil yang baru muncul di sini nih 2005. Oh, berarti lapisan ini umurnya antara 2003 sampai 2005. Yang ini 2005 sampai 2006. Nah, ini berarti lebih tua dari 2006. Nah, terus saja sampai ke atas. Jadi akan berdasarkan umur fosil ini. Itu yang kita sebut sebagai suksesi fosil. Biasanya memang orang-orang akan meneliti fosil-fosil ini tadi. Ini biasanya kehadirannya fosil A itu memang di umur A sampai umur B, nanti ada istilah-istilahnya lah, Miocene lah, Oligocene, nanti akan kita pelajari. Ya, nah itu kurang lebih tentang suksesi fosil. Jadi kalian coba pelajari itu gitu kan ya. Jadi kalau nanti ini umurnya A, umurnya 1, misalnya ini 1, ini umurnya 2. Kenapa ini 2? Karena fosil A punah di umur 2 gitu kan ya, dan kemudian ditandai juga dengan ada muncul C, kemunculannya di 2 gitu kan ya. Tapi lapisan ini ditandai juga oleh fosil B yang kepunahannya di umur 3. Berarti kita bisa menentukan umur dari lapisan ini adalah dari umur 2 sampai umur 3. Dan ini umur 3 karena kepunahan ini, kemunculan ini berarti umur 3 sampai umur 4 kan ya. Kemudian lapisan yang ini berarti kan tadi di sini ada fosilnya ini, ada fosilnya ini gitu kan ya. Tapi biasanya kita karena ini sama lapisannya, berarti umurnya sekitar di kemunculan 3 tadi sampai kemunculan yang ini nih, yang F. Berarti disitulah range waktunya. Jadi kepunahan fosil D dan di umur kemunculan dari fosil F kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau lapisan yang ini berarti kemunculan dari umur F dan kepunahan dari umur kepunahan dari fosil E. Akhirnya kita bisa range-nya adalah itu, berarti range-nya ini. Nah, ini baru lebih tua dari ini berarti, ya. Lebih tua dari kemunculan. Nah, itu yang namanya inklusi fosil. Dan satu lagi adalah prinsip kontak metamorfisme. Makanya sudah kita bahas kan ya. Kalau kita punya plutonik, berarti kan ini memotong batuan sekitarnya, itu kan ya. Nah, berarti kalau kita berarti umurnya kita bisa menentukan nih. Ketika ini kan ada yang namanya metamorf kontak kan ya, kalian masih ingat harusnya.
Ini akan jadi ada metamorf confess lah misalnya. Nah dari situ kita bisa tahu confess walaupun memotong, dia kan seperti memotong dari batuan sedimen. Tapi kita tahu kemarin adanya confess ini akibat adanya intrusi batuan beku terhadap ini kan batuan beku terhadap sedimen. Berarti kita bisa menentukan umurnya. Ini umurnya berarti nanti ini paling tua, kemudian gamping, kemudian ini apa misalnya ini lempung, kemudian dipasir lagi. Nah, kemudian baru plutonik ini. Nah, kemudian diakhiri oleh metamorf ini, Beckett ini. Ini pasti yang terakhir nih. Metamorf ini adalah yang terakhir berarti umurnya. Nah, seperti itu. Itu adalah dari kontak metamorfisme. Kira-kira kita tahu kan kemarin ilmunya dan kita pelajari di hari Kamis kemarin bahwa kalau ada kontak batuan panas ini nah biasanya di samping ini akan menghasilkan batuan metamorf. Nah, itu pasti yang akan lebih mudah lagi ya. Nah ini adalah ingat lagi tadi jangan lupa lagi tentang istilah selaras. Jadi kalau selaras itu memang secara umur dia berurutan, tidak ada proses yang tidak ada mengendap. Jadi ini terus saja mengendap. Pengendapan dulu ini, pengendapan terus saja secara waktu dia berlangsung terus-menerus lah. Itu yang kita sebut sebagai selaras. Diterobos oleh plutonik, kemudian menghasilkan batuan metamorf ini. Nah gitu, kurang lebih prinsip kontak metamorf dalam penentuan umur relatif. Kan ya. Nah ini juga contoh gambar yang lainnya, kan ya. Oke, nah ini juga sama, dari sini kalian harusnya bisa menentukan nih. Menentukannya dari misalnya ini kita punya batuan ini berarti nanti ada yang istilahnya adalah batuan tadi, basement tadi, ini basement batuan beku, kan ya, batuan metamorf, kemudian nanti sedimen. Nah, kemudian ada dike, ini berarti paling tua nih dike, itu kan paling muda karena dia menerobos semua batuan yang ada di sini. Nah, ini kita lihat nih, ini adalah seal kalau nggak salah. Nah, ini biasa kita lihat dari inklusinya nih, ada nggak inklusi batuan ini di sini? Ini kalau gambar ini biasanya ini adalah batuan beku nih. Makanya kalau ini keterangannya terhilang, ya. Nah, ini juga nanti akan kita lihat lah, tekannya tentang Nah, inilah paling mudah gitu kan ya. Jadi kita berdasarkan data di lapangan, gitu kan ya, apalah seismik lah, apa segala macam, kita bisa menginterpretasikan atau tadi pengeboran kita seperti ini. Nah, sekarang kalian dengan dasar-dasar tadi ilmu relatif, ada inklusi, superposisi, potong memotong, kalian harusnya sudah bisa menentukan ini. Walaupun kalian di sini memang belum belajar tentang deformasi. Nah, yang namanya lipatan itu seperti ini nih. Ini namanya deformasi itu cuma ada dua jenisnya, sebagai bocoran lah, spoiler untuk deformasi. Ada lipatan, satu lagi ada yang namanya sesar. Kalian mungkin pernah mendengar kata sesar, itu kan, atau patahan. Nah, inilah seperti ini. Jadi ada garis discontinuous lah yang menggeser blok ini dengan blok ini berarti kebetulan turun. Ada gambarnya turun kan, berarti ini blok ini turun. Dari kondisi sebenarnya. Kita bisa menentukan sebenarnya dari sini ada yang tidak komplit sih sebenarnya. Ini hanya garis sederhananya aja. Sederhananya adalah tadi kita sedimen, kita tahu sedimen ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia tidak selaras, berarti dia selaras semua, gitu kan ya, sampai atas, sampai ke sini, gitu kan ya. Berarti sampai sampai seal ini, sampai yang nomor 6 itu adalah semuanya selaras. Makanya di sini nih, semua selaras, berarti umurnya ini. Jadi yang paling mudanya adalah yang ada lagi muda, gitu kan ya. Di nomor 7 berarti setelah ini, nomor 7 itu ini. Ini kebetulan gambarnya pasir sama, harusnya gambar warnanya ini nih. Nah, ini mungkin salah, harusnya ini 7, berarti sama dengan 5 nih gambarnya, harusnya ini bukan seperti ini warnanya. Gitu kan ya. Ini adalah 7 itu warnanya harus seperti ini. Nah, jadi kalian bisa bagaimana, ini karena ini biasanya saya keluarkan ketika UTS. Kalian harus menentukan penentuan umurnya secara relatif. Ya, tadi dasar-dasar ini pertama pasti yang paling tua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti sedimen dulu.
setelah 7 gantilah, itu kan selaras nih. Kemudian setelah itu hukum potong memotong kalian gunakan. Lihat di sini, mana yang memotong, mana yang dipotong. Oh, ini pasti paling mudah nih. Salah satu yang paling mudah adalah daik ini. Makanya basal daik ini. Karena apa? Dia memotong semuanya nih. Memotong sesar atau bahasa Inggrisnya fold dan memotong plutonik ini. Tekannya. Nah, yang ada adalah bahasa plutonik ini paling mudah nih. Kenapa plutonik ini mudah? Karena tadi kita prosesnya adalah inklusi yang termasuk yang memotong lah. Karena ada inklusi 5 di sini. 5 di sini kan. Nah, 5. Ada bantu artinya berarti setelah tapi ingat, ini ternyata memotong setelah batuan ini terlipatkan. Itu kan ya. Oh, berarti tapi ingat ada batuan beku lain yang ini nih. Di sini ada kekurangannya adalah seal di sini. Nggak ada gambar seal. Jadi harusnya ada kelewat satu. Jadi kalau udah ngerti mah kalian bisa ngerti bahwa ada yang kelewat. Jadi yang pertama adalah ini dulu, sedimen, kemudian ada seal. Kenapa ini seal masuk sini? Kan ya? Karena tadi seal ini terlipatkan, berarti dia muncul sebelum lipatan. Kan ya? Berarti dia menerobosnya ketika batuan sedimen ini masih horizontal. Kan ya? Berarti seal dulu. Kenapa ini seal dulu, Pak? Karena dia dipotong daik, dipotong sesar, dipotong plutonik. Berarti dia akan lebih tua dari sesar, lebih tua dari plutonik, lebih tua dari ini. Tapi dia pasti akan lebih muda dari 7. Kenapa? Karena di sini ada inklusi batuan nomor 5. Kan di sini ada inklusi nomor 5 nih. Nah, berarti kan batuan ini pasti fragmen ini lebih tua dibandingkan yang mengandungnya. Jadi inklusi pasti lebih tua dibandingkan batuan yang mengandung inklusi tersebut. Makanya ada fragmen. Berarti ini dulu. Berarti kalau ini semua selaras sampai 7, berarti 7 dulu. Nah, nanti di sini harusnya di sini antara 4 dan 5 harusnya ada seal dulu nih. Kelewat di sini. Jadi 4 dengan 5 itu ada penerobosan seal. Nah, setelah seal, karena sealnya terlipatkan, dan dilipat. Ya tadi kenapa seal dulu? Karena sealnya ikut terlipat, berarti lipatan lebih mudah dibandingkan sealnya. Nah, jadi antara 5 dan 6 ini harusnya ada seal, antara 4 dan 5. Antara 4 dan 5 ini harusnya ada batuan seal di sini. Kan ya? Harusnya ini jadi 4-nya harusnya jangan di sini, jadi 4-nya seal di sini. Bukan di sini, jadi ini memang satu jadi bingung ini. Jadi kalian jangan bingung aja, dilihat dari itunya aja gitu kan. Ini urutan ini berbeda dengan urutan ini. Yang percayanya adalah urutan ininya aja. Makanya jadi proses pertama adalah sedimen, kemudian seal, kemudian lipatan kan. Karena seal terlipatkan. Setelah lipatan, lihat di sini plutonik dulu, sesar dulu. Oh, ternyata plutoniknya tersesarkan di sini nih. Karena kan turun. Oh, berarti plutonik dulu. Karena plutoniknya tersesarkan di sini nih, dipotong oleh sesar. Jadi plutonik dulu, kemudian setelah plutonik disesarkan. Nah, setelah sesar, kemudian daik yang paling mudah. Ya. Nah, berarti mudah-mudahan kalian ngerti. Jadi superposisi ini, kemudian tadi inklusi. Jadi kita bisa tahu di sini ada seal, ya. Kenapa sih? Kemudian seal terlipatkan, namanya juga terlipatkan. Berarti seal dulu, baru lipatan. Dan kemudian lipatan apakah plutonik dulu, sesar dulu, atau daik dulu, itu kan ya. Kalau dilihat dari sini, di sini kan daik memotong sesar ternyata memotong plutonik. Berarti yang dipotong pasti selalu lebih tua. Berarti plutonik dulu. Berarti nanti penentuan umur ini harusnya sedimen tadi 1 sampai 7, kemudian seal, ya ingat-ingat, kemudian lipatan, setelah lipatan plutonik, setelah plutonik sesar, setelah sesar baru terjadi daik, kemudian terjadilah erosi. Nah gitu, itu adalah penentuan umur ya, dari penampang ini secara relatif. Ya tadi berdasarkan inklusi, kemudian berdasarkan superposisi, hukum potong memotong, cross cutting, dan pasti di sini nanti akan ada tadi
kontak baking effect tadi, kan ya. Berarti di sini akan baking effect nih kelihatannya. Itu ya teman-teman. Nah, setelah itu akan kita pelajari kemudian adalah tadi yang ketidakselarasan tadi, konsep ketidakselarasan atau unconformity. Jadi kan ya kalau ini semua selaras nih. Jadi tadi kalau namanya selaras berarti secara waktu dia tidak ada gap. Jadi hari Senin ada pengendapan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus. Nah, pada suatu saat Senin, Selasa, Rabu, nah pada Rabu, Kamis tidak ada pengendapan, Jumat tidak ada pengendapan, yang ada pengendapan lagi adalah hari Sabtu. Nah, itu yang disebut sebagai gap. Kalau misalnya waktu geologinya kita analogikan seperti hari per minggu. Nah, kan ada Senin, Selasa, Rabu, langsung ke Sabtu. Nah, berarti ada proses-proses tertentu sehingga membuat pada hari Jumat dan berarti Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis dan Jumat tidak ada pengendapan. Nah, gitu karena biasa pengangkatan lah atau penurunan lah segala macam lah. Nanti bisa diinterpretasikan. Nah, setelah itu baru ditetapkan batuan yang hari Sabtu, hari Senin lagi. Nah, berarti ada yang itu yang kita sebut sebagai unconformity. Ada 3 jenis dari ketidakterlasaran tadi atau unconformity tadi, gitu kan ya. Yang pertama adalah bersudut, kemudian yang unconformity itu adalah bukan selaras, jadi bahasa Inggrisnya non-conformity, angular unconformity, kemudian disconformity atau sejajar. Nah, ini contoh-contohnya gambarnya. Ini angular unconformity kan bersudut tuh ya. Jadi tadi ketika asalnya mungkin yang pertama adalah pengendapan tadi yang selaras, terjadi lipatan pengangkatan, kemudian terjadi erosi kan. Nah, erosi jadi asalnya laut, jadi darat dulu tuh. Berarti ketika perubahan lingkungan pengendapan dari laut ke darat, itu yang kita sebut sebagai proses pengangkatan, itu biasanya tidak ada sedimentasi. Nah, setelah itu baru diendapkan yang ini. Nah, ini kan bersudut kan ya. Ini ada kedudukan, ini ada kedudukan, ini ada kedudukan, yang ini tidak ada kedudukan di atas. Ini udah pasti, ini yang kita sebut sebagai angular unconformity atau ketidakselarasan bersudut. Ada lagi kalau ini, kalau bukan selaras, itu tadi antara batu gamping, antara batuan dasar dari cekungan dengan batuan sedimen pengisi cekungan. Nah, biasanya ini yang bawahnya adalah tapi batuan, jadi ini asalnya ini. Jadi ada aktivitas gunung api, metamorf segala macam lah. Itu kan ya, kemudian terjadi naik ke permukaan, sedimennya hilang semua di sini ke erosi. Itu kan ya, ini terjadi proses erosi di sini nih. Segini nih erosi karena tadi proses jadi pada saat proses ini tererosi seperti ini berarti tidak ada pengendapan di daerah ini. Nah, kemudian setelah itu jadi laut katanya. Jadi laut baru terjadi pengendapan. Nah, antara batuan beku atau batuan metamorf dengan yang batuan sedimen di atasnya, ini yang kita sebut sebagai non-conformity. Tapi ingat, ini non-conformity berarti yang lebih tua adalah batuan metamorf dan batuan bekunya. Kalau ini kebetulan batuan beku. Batuan bekunya lah harus lebih tua dibandingkan batuan sedimennya. Beda dengan ini kan, kalau intrusi ini bukan ketidakselarasan ini. Ya kan? Karena umurnya bisa selaras. Setelah ini langsung daik misalnya. Nah, ini kalau ini adalah batas intrusi aja kalau ini. Ini namanya batas intrusi. Kenapa? Karena batuan bekunya lebih muda dibandingkan sedimen. Kalau yang namanya non-conformity atau bukan keselarasan, batuan bekunya harus lebih tua kan ya, dibandingkan dengan batuan sedimen yang ada di atasnya. Itu ingat itu kuncinya itu. Yang ketiga adalah yang sejajar, lawannya dari kalau ini sedimen dengan sedimen tapi sejajar. Nah, biasanya ya ini, jadi asalnya dulunya seperti ini. Jadi kalau gambar sederhana ini ya ini, nah ini yang tadi kan ya gambar ini, jadi ada sedimen kemudian terdapatkan pengangkatan kemudian tererosi kemudian menjadi darat dulu segala macam gitu kan ya, ada dinosaurus segala macam. Nah, kemudian diendapkan ini gitu kan ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti inilah, sama sebenarnya.
kan ya. Ini juga sama-sama unconformity. Jadi dari asalnya ini selaras semua, kemudian terjadi deformasi sehingga miring, kemudian miring terjadi erosi, gitu kan, jadi darat segala macam, dan kemudian terjadi lagi pengendapan, jadi laut lagi misalnya. Ini tadi kemudian menjadi laut lagi misalnya, gitu kan ya. Akhirnya diendapkanlah batuan yang di atasnya, gitu kan ya. Nah, ini jadi gamping misalnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai angular unconformity. Jadi karena ada proses di sini pasti ada beda umurnya. Yang ini yang paling mudah kan yang ini ya. Yang paling mudah ini dengan ini pasti ada gap waktu. Itu kan, jadi kalau ini tadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ternyata Minggu itu diginiin, Minggu, Jumat ada erosi gitu kan ya. Nah, Jumat ada erosi, nah baru Sabtu ada lagi pengendapan. Kan ya, misalnya seperti itu. Berarti kan antara Jumat dan Sabtu, Kamis dan Jumat tadi tidak ada pendapat. Itu yang namanya angular. Ini sama yang tadi sebenarnya. Nah, ini salah satu gambaran di lapangannya seperti ini, gitu kan, ada di lapangannya nih. Nah, ini kan ya, ini bersudut, lipatan, yang ininya datar-datar, horizontal. Karena kita tahu tadi bahwa harusnya horizontal nih, sedimen itu nggak mungkin sedimen diendapkan seperti ini, ingat. Karena kita punya prinsip horizontality. Kan, gimana caranya sedimen diendapkan berlipat ini. Ini pun sama, kan ya. Ini antara yang data yang ini malah horizontal, gitu kayaknya, kemudian ini. Jadi ini mah udah sedimen diendapkan, kemudian dihorizontalkan, kemudian diendapkan ini deformasi lagi, misalnya. Kemudian baru yang ini, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ya ini, bukan vertikal, maaf. Jadi ini. Nah, ini gambar yang ini berarti ya. Sama, ini gambar ini adalah yang ini. Kan ya. Jadi ada di lapangan seperti ini. Nah, orang-orang mencoba merekonstruksikan ya kira-kira seperti inilah kebalikannya. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa lagi. Nah, kalau misalnya yang non-conformity tadi, ingat bahwa batuan bekunya harus lebih tua kan ya. Tidak ada batuan beku, ada proses tadi yang proses segala macam, ada sedimen diendapkan. Kalau ini, gitu kan ya. Nah, ini mungkin bisa aja ini asalnya sedimen, kemudian plutonik. Nah, ini mungkin ini kontak intrusi misalnya. Banyak kemudian tererosi semuanya. Jadi tinggal yang disisakan hanya batuan beku atau biasanya batuan metamorf. Nah, setelah itu karena darat itu hampir jarang pengendapan, paling banyak itu pengendapan di laut dangkal, dan menjadi laut lagi baru terendapkan ini pasir, lepung kan ya. Nah, ini yang disebut sebagai non conformity. Ini batuan beku atau batuan ini. Nah, ini kita sebut sebagai batuan dasar basement, yang dikatakan sebagai basement itu ini. Jadi non conformity itu biasanya adalah batas antara basement dengan sedimen yang ada di atasnya. Basement itu istilah untuk dasar cekungan, kan ya, untuk istilah pengendapan itu dasar cekungan. Ya, saya minum dulu sebentar. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Nanti mungkin yang nanti akan saya coba tanya lah di akhir-akhir, ingetin. Tolong koordinatornya mengingatkan saya bahwa apakah Anda punya bahan-bahan kuliah sebelumnya atau udah punya nggak belum bahan-bahan slide-nya. Kalau belum nanti akan saya share. Ada beberapa yang update sebenarnya. Bukannya yang PowerPoint-nya yang beberapa update gambarannya. Ini non conformity seperti ini gitu aja. Sama sebenarnya gambarnya ini di lapangannya seperti ini. Banyak prosesnya, mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, ini non conformity batuan bekunya, yang ini adalah batuan sedimennya. Tapi ingat, ininya harus lebih tua dibandingkan ini. Jadi bukan robos ini, bukan intrusi. Kalau intrusi batuan sedimennya, batuan bekunya yang lebih mudah. Nah, yang satu lagi ada disconformity yang tadi, yang sejajar sedimen dengan sedimen, gitu kan ya. Nah, biasanya gini, kita punya sedimen asalnya laut, kemudian menjadi darat. Nah, ketika darat tidak ada tidak ada pengendapan, gitu kan ya. Kemudian kembali lagi ke laut, nah, kemudian baru diendapkan batuan yang lebih mudahnya lagi. Biasanya, gitu kan ya, kalau non conformity ini, karena tadi disconformity ini, nah ketika ini di atas ini ada pelapukan nih, biasanya yang kita sebut sebagai soil. Nantinya adalah soil nih.
biasanya di atasnya itu ada soil. Biasanya kalau di lapangan ini soil kan jadi tanah kan ya, ada pelopokan, kemudian jadi laut. Kemudian nah biasanya di antara disconformity ini selalu ada istilahnya paleosoil. Jadi tanah tapi umurnya sangat tua, gitu kan ya. Karena tadi dia seumur dengan ini sebenarnya. Jadi lebih misalnya ini kan ya Devonian Jurassic ini kan ya tadi. Nah ini posisinya di sini kan ya, non conformity-nya disconformity-nya. Nah biasanya di sini tuh ada paleosoil lah. Jadi ada biasanya gitu kan yang batuan yang alami pelapukan menjadi tanah. Nah tanah ternyata ketika ini jadi laut masih tetap gitu kan ya, kemudian jadi belum jadi batu gitu kan, tanah yang menjadi batu lah, kurang lebih seperti itu. Oke itu ya, itu yang disconformity ini ingat-ingat juga. Ini mungkin juga akan keluar di ujian, kan ya. Tentang disconformity ini contohnya ini, gitu kan ya. Di disconformity ini nih, karena di sini ada paleosoil nih. Tadi saya sebut tadi. Biasanya selalu ada paleosoil di sini nih. Nah, ketika batuan ini paleosoil, kemudian batuan yang atasnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai disconformity, kan ya, yang paralel lah. Oke, itu ya. Itu yang hal-hal yang penting yang harus dipelajari di kuliah kita hari ini. Nah ini gambaran yang lainnya lagi. Sebenarnya ini yang lebih yang sama dengan ini, yang ini kan. Nah ini tapi ini lebih detail lagi. Nah ini jadi kalian juga mudah-mudahan nanti slide yang khusus yang ini mungkin akan saya coba share. Kalau yang sebelum-sebelumnya hampir sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Atau nanti akan coba saya share lah semua dari awal sampai hari ini untuk bahan tes. Dan ingatkan saja kalau saya lupa. Nah ini misalnya ini kan ya. Ini tuh saya coba perbesar yang ini. Ini gambar A. Nah ini kan ya gambar A saya perbesar. Ya inilah. Jadi ini berarti kan kalian bisa tahu kan ya. Jadi yang paling tua pasti A nih. A, B, C, D, F, G gitu kan. Ini berarti selaras semua nih. Ini selaras semua. Kemudian setelah ini kemudian gambar B. Nah, kemudian terjadi deformasi tadi. Deformasinya lipatan dan sesar. Gitu kan ya. Jadi lipatan dulu karena ini yang harusnya horizontal menjadi miring, lipatan, kemudian lipatan tersesarkan. Berarti setelah G, proses berikutnya adalah lipatan, kemudian proses berikutnya adalah sesar. Makanya, jadi karena sesar memotong semua. Dan setelah sesar, kemudian diendapkan ini. Nah ini, kemudian yang C, tererosi, kemudian diendapkan yang ini. Berarti ini adalah yang D ya. Nah ini yang kita sebut sebagai tadi angular unconformity, dan ya ini angular unconformity. Nah gitu kan, kemudian diendapkan ini. Oke, itu gambar D, kemudian gambar H perbesar lagi ini, kemudian terjadi daik tadi intrusi, karena intrusi memotong semuanya ada di sini. Yang potong-memotong, ini sudah membekunya seperti ini, berarti kalian bisa tahu kan ya. Jadi ini umurnya, jadi yang paling tua. Kalau saya soalnya yang ini misalnya, kalian udah pasti tahu ini yang paling muda, dia sesar, lipatan. Ya kalau saya ngomongnya dari muda ke tua. Kemudian maaf, ini dulu sedimen yang ini, kemudian sesar, kemudian lipatan, kemudian baru batuan yang ini. Berarti yang paling tua ini. Itu kayaknya kalau di gambar ini. Kalian harus sudah bisa klik gitu ya. Sekarang yang F tambah lagi, ini yang lebih rumit lagi G. Itu kan ya, setelah ini M dike adalah terjadi lagi erosi. Kemudian ada ini. Nah kalau ini, ini yang tadi kita sebut sebagai disconformity. Jadi ketidakselarasan sejajar, ya kan? Karena ini dengan batuan yang atasnya sedimennya sejajar. Nah ini jadi di sini ada dua ketidakselarasan, berarti kan ya? Kalian ingat, yang ini angular
unconformity sama disconformity. Ingat itu. Karena ini dengan ini bukan ketidakselarasan, gitu ya. Oke. Setelah itu, nah ini kemudian ada lagi, kan ya, ada lagi di foto ini yang lebih detail lagi lah. Dia di foto seperti ini yang paling mudahnya lagi karena dia memotong ini nih, potong seri batuan Ki ini. Berarti dia paling mudah untuk yang gambar yang ini. Nah, ini membekunya ini, dekatnya. Oke sayang. Oke. Terus terakhir J ini, perhatikan ya. Nah setelah ini ada lagi satu lagi dengan ketidakselarasan. Kemudian berarti di sini ada ketidakselarasan lagi kan ya. Kemudian yang ini yang T dan kawan-kawannya. Jadi akan ada tiga ketidakselarasan. Yang jenisnya itu satu angular, yang kedua adalah dis, yang ini dis, yang ini juga dis, gitu kan ya. Nah itu teman-teman, itu adalah terakhirnya adalah ya terakhirnya adalah erosi kan ya. Ini kembali lagi menjadi laut, gitu kan ya. Ceritanya sih seperti itu ya, ST. Nah itu teman-teman yang tentang semua aplikasi dari penentuan umur secara relatif. Ini terakhirnya ini kan ya. Oke, nah itu secara relatif. Jadi nanti mungkin untuk menguji kalian ya saya banyak di internet gambar-gambar tentang inilah, tentang bagaimana kalian harus menentukan proses-proses geologi yang terjadi gitu kan, atau berdasarkan umur lah. Mana dari mulai yang paling tua biasanya sampai yang paling muda gitu kan ya. Seperti itu. Nah, yang sekarang masuk ke umur absolut. Bukannya tadi peluruhan tadi. Jadi akan ada ternyata ada beberapa unsur yang tidak stabil yang kita sebut sebagai isotop gitu kan ya. Nah, kita sebut ini adalah mother lah di sini. Nah, gambar kalian lihat gambar ini, gitu kan ya. Jadi dia akan meluruh setengahnya. Jadi misalnya tadi asalnya 10 meluruh setengahnya menjadi 5. Paling enak sih 10 menjadi 5. Kemudian 5 menyeluruh menjadi 2,5 menyeluruh menjadi 1,25, 1,5 lagi menyeluruh menjadi setengahnya lagi, dibagi 2 aja terus. Nah itulah umur absolut itu dari umur namanya peluruhan setengahnya gitu kan ya. Berarti nanti akan muncul menjadi unsur yang baru yang lebih stabil. Bisa tadi misalnya ada KAR, berarti ini K-nya berkurang terus setengahnya, kemudian AR-nya bertambah terus. Nah ini prinsipnya seperti ini absolut. Nah setiap masing-masing ini itu akan punya umur peluruhan namanya. Gitu kan, ini misalnya setiap unsur berbeda. Ada yang pendek seperti ini, misalnya dari SM ke ND, gitu kan ya, menyeluruh setengahnya itu setiap half life years-nya ini adalah segini nih billion, 106 juta tahun gitu kan ya. Lebih tua lagi ya billion gitu ya. Ini million juta mah. Nah, ini berarti tadi udah juta tuh miliar ya. 1,6 miliar. Ya nih, sekali dia meluruh setengahnya. Nah, tinggal kita hitung gitu kan, jumlah ini berapa, jumlah ini berapa. Itu kan direkonstruksi sebenarnya. Karena nanti yang kita dapatkan itu ada hasil akhir. Kita punya jumlah ini berapa, kemudian kita trace ulang, nah berapa kali meluruh si SM-nya ini. Itu kan ya, kalau di sini kan berarti 1, 2, anggaplah ini si SM ini, SM jadi ND. Ini SM itu kan berarti menyeluruh 1, 2, 3, 4, 5 kali meluruh dia, menghasilkan ND. Itu kan ya. Berarti 5 nanti akan 5 dikali ini nanti umurnya jadi batuan itu, gitu kan ya. Jadi kita mendapatkan komposisi ini nih di nomor 4 ini misalnya. Jadi akan 1, 2, 3, 4 kali meluruh, gitu kan ya. Berarti kita yang asalnya SM semuanya, nah sekarang akan meninggalkan SM totalnya hanya segini. Kemudian ini kalau ini dijumlahkan
ini akan sama dengan ini. Itu maksudnya. Nah, berarti berapa ininya? Oh, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali meluruh, berarti 4 dikali ini. 4 berarti 4, sekitar berarti 4 dikali 6, berarti kan sekitar umur dari batuan itu adalah 4, 16, 6 dikali 4 itu 24 kan ya. 624 billion umurnya berarti. Tua sekali lah. Nah, seperti itu. Nanti akan kita coba ada contoh soalnya lah. Nah, misalnya seperti ini. Saya kan punya SM ini nih. Ini segini, kemudian melurus setengahnya menjadi segini. Jadi ini yang barunya. Jadi kalau misalnya saya punya, ini anggaplah ini gram ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 16. Ditekannya ada 16 unsur A. Misalnya meluruh menjadi A menjadi B. Kan ya. Nah, kalau misalnya jumlahnya setengah-setengah, berarti A-nya tinggal 8, A-nya tinggal 8, kemudian muncul yang B yang sebagai daunnya 8. Oh, berarti ketika saya menemukan ini di batuan, oh berarti unsur ini sudah meluruh sekali. Nah, tinggal berapa umur peluruhannya setengah kalinya itu. Misalnya segini untuk umur untuk yang ini isotopnya atau ini misalnya tadi SM menjadi ND. Ini SM asalnya segini. Kemudian ini tinggal setengahnya lagi SM memunculkan ND setengah muncul kan ya. Oh berarti umur dari batuan ini adalah ini segini. Tapi ternyata kalau batuan yang lain si SM-nya tinggal 4 gitu kan ya. Kemudian ND-nya tinggal sudah 12. Nah ini 4 12. Oh berarti dia sudah meluruh 2 kali. Yang asalnya ini kan meluruh SM asalnya tinggal segini, meluruh setengahnya kan tinggal 4. Menghasilkan ini. Nah, berarti dia sudah meluruh 2 kali. Berarti 2 dikali ini nanti umurnya. Jadi kalau batuan ini batuan A, ini batuan B, saya dapatkan ini berarti 2 dikali ini. Nah, itu ternyata ini tinggal segini lagi nih. Gitu kan ya, berarti 2 dan 14. Oh berarti sudah 1, 2, 3. Karena tadi kita merekonstruksi ini asalnya 2. Oh berarti sebelumnya harusnya 4, ininya segini. Ini kembali lagi ini segini. Oh berarti kita bisa tahu ini berapa kali meluruh. Karena kalau sekali meluruh nggak mungkin jadinya dokternya segini kan ya. Nah itu hitung-hitungan hitungan deret lah ya. Kan nggak mungkin kalau ini sekali meluruh. Karena kita tahu ini jumlahnya totalnya adalah segini, ini 2 ditambah kan selalu totalnya sama nih 16 selalu 16 tuh ya kan. Nah dari sini kita bisa tahu kalau 2 berarti ini udah meluruh. Kita rekonstruksi ini ke sini, oh berarti udah 3 kali meluruh, 3 dikali ini. Kalau ini 4 kali meluruh berarti tegaknya seperti ini. Berarti karena kita tinggal nyisa 1, berarti dari 15 dokternya sana jumlahnya ada 15 gitu kan. Ini ada satuannya tersendiri lah. Ini 1 15 berarti 1 jadi 2, nanti 2 jadi 4 menjadi 8 16. Oh habis semua. Oh ya berarti 4 kali peluruhan, 4 dikali ini. Nah, berarti umurnya adalah 4 dikali ini, umur dari batuan tersebut. Nah, itu absolute ini, pengukuran secara absolute menggunakan isotop. Isotopnya ada banyak gitu kan. Nanti akan tergantung di mana unsur-unsur ini. Pertama unsur-unsur ini kita bisa ketahui unsur ini adanya di batuan, adanya di mineral apa. Pertama yang harus kita tahu. Yang kedua ya kalau untuk umur-umur yang sangat tua tidak mungkin kita menggunakan isotop gitu kan ya dengan peluruhan yang pendek. Misalnya kan kita tahu bahwa umur ini harusnya segini umurnya, tapi kita menggunakan isotopnya yang ini nggak akan kekejar, ini pasti salah gitu kan ya. Jadi akan dilihat juga ini umur dari batuan ini kira-kira umurnya berapa. Makanya dari situ kita bisa tahu kita akan menggunakan metode peluruhan yang mana gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah ini bagaimana sih meluruh nih, ini hanya perlu kalian tahu aja gitu kan ya. Jadi peluruhan itu ada 3 jenis lah si
unsur isotop itu meluruh. Ada yang dengan sistem alpha emission ini berarti dia melepaskan 2 neutron dan 2 proton. Saya tidak harus menerangkan lagi proton, neutron, elektron ya. Ini kan inti, berarti ini nukleus. Di inti itu kan ada proton, ada neutron. Nah, kalau inti melepaskan 2 neutron, 2 proton, itu kan ini namanya alpha emission. Jadi setiap umur ini akan beda-beda cara dia meluruhnya. Ada yang meluruhnya dengan alpha emission ini, gitu kan ya. Ada yang melepaskan neutron, gitu kan ya. Jadi artinya kalau kan neutron itu antara proton dan netral kan ya, neutron itu. Ketika neutronnya melepaskan elektron, berarti jumlah proton akan bertambah. Jadi tidak stabil dia. Makanya di sini atomic mass-nya tidak, tapi yang berubah adalah atomic number. Jadi jumlah proton pada inti. Kalau ini 2 langsung proton hilang, 2 neutron, berarti akan menyisakan ini. Ya, kalian masih ingatlah nomor atom, nomor massa. Atau satu lagi adalah menangkap. Jadi electron capture. Jadi si unsur ini meluruhnya karena dia menangkap elektron. Jadi menangkap elektron yang asalnya proton, itu kan ya, karena menangkap elektron dia menjadi neutron sehingga berkurang asalnya stabil nih misalnya ya. Kan ada unsur-unsur stabil, jadi akibat dia melepaskan ini menjadi tidak stabil, jadilah dia isotop. Itulah kurang lebih seperti itu. Cara melepaskannya ya tadi ini melepaskan 2 proton, 2 neutron. Di sini melepaskan 1 elektron, berarti yang asalnya neutron jadi proton, berarti jumlah protonnya bertambah, jadi tidak stabil. Atau menangkap elektron. Ketika dia menangkap elektron, berarti yang asalnya proton menjadi neutron, berarti protonnya berkurang juga. Nah, ini berarti juga akan tidak stabil. Oke, nah cara perhitungan yang ini, bagaimana cara menghitung yang ini tuh ya, kurang lebih sinilah salah satu tuh contoh soalnya. Itu kan kita menggunakan radiometric dating, misalnya ini istilahnya ini SMND tadi. Dan ya umurnya ini berarti salah ini, harusnya 106 ya, bukan 06. Salah, ini harusnya 106 billion year atau RB menjadi SR segini peluruhannya. Ya tadi udah sama lah. KR, ini kan beda-beda, ini akan tergantung umur batuan mana yang akan kita ukur. Nah, misalnya ini kita coba contohnya adalah KR. Kalau ini emang kan tadi 16, nah ini contohnya ada 8. Jadi kita punya ternyata aja di perhitungan yang ada batuannya yang ada sekarang kan ya. Dari batuannya ada sekarang, dari setelah hitung-hitung, ternyata di dalam batuan itu kita punya 1 gram K dan 7 gram AR. Kita tahu bahwa K itu kalau tidak stabil, isotopnya meluruh akan menjadi AR. Ya, berarti ini kan jumlahnya 8. Nah, jadi kita bisa nge-track balik kan ya, dari 1 ke 7 ini. Berarti karena ini parent, ini daughter, berarti ini 1 dulunya meluruhnya asalnya 2. 2, ini berarti berkurang, kalau ini 2, berarti ini berkurang setengahnya kan, berarti ini menjadi 6. Jadi 17, 26, 2 menjadi 4 berarti 6 dikurangi 2 berarti 4, dengan 4 tekannya 4 menjadi 8. Nah, seperti itu jadinya kan. Jadi ada kita 3 kali meluruh, karena kita dapatnya ini nih, kita dapatnya yang ini kan. Nah, kita tahu dia meluruh dari yang kalau kita rekonstruksi balik, ini asalnya dari 2, ini berarti ini kalau ini jadi 2 berarti ini berkurang 1 kan, 1 GM. Ini berkurang menjadi 6. Ini adalah 1 kali peluruhan. 2 asalnya pasti 4 nih. Itu kan ini ada 1 yang kurang nih. 2 menjadi 4. Itu kan ya. 2 menjadi 4. 6 berarti dikurangi 2 berarti 4. Berarti 4. Ini 1 kali meluruh. Berarti kemudian kembali ke 8. Berarti kita akan punya dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Berarti 3 kali meluruh. Nah, KR 1 kali peluruhannya itu adalah 1,3 billion year, 1,3 miliar tahun. Nah, berarti 3 di
dikali 1,3 kan ya. Jadi ada 3 kali setengah live, ini bukan 3,5 ya, maaf. 3 kali setengah live, berarti 3 dikali 1,3. Berarti umur dari batuan itu adalah 39 juta tahun umur batuannya. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan mengertilah dengan gambaran ini. Karena dia sudah 3 kali meluruh, gitu kan ya. Berarti 3 dikali 1,3 berarti tinggal 3,9. Jadi umur batuan itu adalah 3,9 juta tahun. Nah, seperti itu. Kira-kira tentang penentuan radioaktif. Nah, ini ada yang lebih komplit lagi, jadi kalian ingat ya, bukan harus diingat lah. Kalau untuk ujian mungkin harus dibaca lah setidaknya. Oh, jadi ada ini umurnya muda, ini mah paling pendek. Ini biasanya karbon 14 ini untuk menghitung umur fosil manusia lah. Fosil biasanya pakai ini. Karena kita tahu fosil tidak ada yang umurnya misalnya miliaran gitu kan ya, atau jutaan. Biasanya apalagi manusia, apalagi Pithecanthropus segala macam biasanya pakai ini dia peluruhannya. Nah, yang batuan yang lebih tua lagi, ya inilah batuan beku, biasanya batuan metamorf, yang lebih tua-tua. Sedimen mungkin ini pakai potasium argon ini. Kalau batuan beku, batuan metamorf biasanya pakai ini nih, yang kira-kira memang umurnya lebih tua gitu kan, kayak tadi AR, ada uranium, makanya jadi PB gitu kan, jadi lead, atau rubidium selenium gitu kan, ditambah dengan yang tadi gitu kan ya, ini itu ya teman-teman, itu beberapa ada ini. Jadi gitulah caranya menentukan ya tadi gitu kan ya. Kalian kita akan mencari komposisi dari antara antara parentnya dengan dengan adapternya. Jadi kalau di sini nanti ada setengahnya lagi, ternyata kita dapatkan 0,5 GMK sama 7,5 GM AR, berarti ditambah sekali lagi aja, berarti 4 kali 4. Nah, itu. Nah, dari umur-umur relatif dan umur gabungan dari umur relatif dan umur absolut tadi, itu kan ya, akhirnya kita bisa menentukan yang ini yang namanya skala waktu geologi. Untuk anak geologi ini sangat penting untuk TGL. Nanti di paleontologi mungkin kalian sekarang lagi ngambil juga paleontologi, kalau tidak salah, kalau nggak semester depan kalian akan belajar tentang skala waktu ini. Nah, tadi jadi biasanya akan dibagi era, dibagi tadi kan ya, ada masa, ada eon gitu kan, ini yang paling tua, ini ada era ya, ada ini. Nah, ini yang kita dibagi, ada yang Praesozoik, Mesozoik, nah ini kemudian Phanerozoik. Nah, tadi kita biasanya pakai yang ini nih, karena tadi ini mulai adanya kehidupan manusia itu adalah di sini nih. Biasanya karena Cambrium ini, batas antara Cambrium dengan Ordovician, jadi mulai adanya kehidupan itu adalah di sini biasanya, di antara Cambrium dan ini, makanya kita sebut ini biasanya Precambrium. Karena di Precambrium itu tadi hampir tidak ada kehidupan, sehingga kita tidak bisa menentukan kondisi proses geologi apa aja yang terjadi gitu kan ya. Nah, biasanya mulai ada kehidupan di sini baru kita bisa menentukan secara pastilah gitu kan ya, secara kondisi-kondisi geologi itu umur baru bisa diketahui. Proses geologi yang terjadi itu baru bisa diteliti atau dari Cambrium ke arah yang lebih muda, karena tadi mulai ada kehidupan gitu kan ya. Nah, jadi ada nanti dari Paleozoik, kemudian Mesozoik, kemudian Kenozoik, dibagi-bagi lagi eranya. Ini kan eon, jadi eon ini udah susah lah ini Pak. Dari mulai Phanerozoik ini, dengan eon Phanerozoik itu dibagi lagi menjadi era dari Paleozoik. Paleozoik juga mulai dari Cambrium dan sampai sini. Ini baru, ini untuk geologi ini harus hafal nih dengan tahun-tahunnya juga nantinya ya. Jadi kayak saya tadi bilang 25 juta tahun yang lalu berarti umurnya adalah Paleogen. Apalagi untuk Indonesia Barat, nah Indonesia Barat itu relatif batuannya muda-muda. Jadi di sinilah kalau biasanya kalau kami di Indonesia Barat itu di sini. Nah, kalau Indonesia Timur itu karena Indonesia Timur itu secara tektonik itu adalah pertemuan antara
lempeng Australia yang bergerak terus ke utara dan Pasifik yang bergerak dari dari timur ke arah barat. Nah, itu umurnya tua-tua biasanya. Jadi dari umur-umur tua kita bisa menemukan umur-umur tua ini pada sedimen, pada batuan karena dia bawaan dari lempeng benua Australia biasanya. Kita bisa menemukan batuan-batuan tua, batu gamping yang umurnya, misalnya kayak di Papua itu kan gampingnya, sedimennya bisa berumur di apa namanya lebih tua dari kapur lah, dan trias kadang ada sini umurnya kita masih bisa menemukan lah Jura trias ini umur pada batuan sedimen gamping segala macam di Indonesia Timur. Kalau Indonesia Barat sampai tidak ada sedimennya, mainannya di sini nih, gitu kan ya, di Kenozoik kita biasanya mainannya. Ini karena kita di Indonesia Timur, kenapa kita menemukan batuan ini, karena batuan ini adalah bawaan dari lempeng Australia kan ya. Nah ini gambaran sama aja seperti ini, tapi lebih diindah-indah lagi. Kalian cobalah, ini kan yang paling mudah, kalian ikutin ini. Nah baru ada ini dengan umur, dengan kejadian-kejadian geologi yang terjadi gitu kan ya, seperti ini ada binatang dinosaurus di segala macam. Nah, pada 245 ini masih ada kita temukan kehidupan. Nah di sini batasnya. Kalau di sini udah ke bawah mah Paleozoik dan segala macam, tadi Prekambrium namanya biasanya disebutnya, itu kan ya, kondisi Prekambrium ini udah tidak ada kehidupan sampai di sini nih, di 4 miliar yang tadi gitu ya. Archean segala macam ini kita tidak tahu, makanya di sini masih putih nih, karena kita tidak tahu proses apa yang terjadi. Kita baru bisa masuk proses geologi yang terbentuk adalah mulai dari sini nih, dari Paleozoik era ini. Itu kan jadi tadi kita bahas di 400 dari 500-an tadi di Kambrium lah. Prekambriumnya lihat kan ya, di gambarannya masih putih karena kita tidak tahu. Pada ini yang paling 4 miliar kan ya, dari ujung sini ke sini itu sekitar 4 miliar. Ini hanya hanya 500 juta tahun aja gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke ya, itulah teman-teman. Nah, satu lagi yang mungkin yang batas-batas tadi, batas yang paling yang dikenal atau yang penting di skala waktu geologi tadi antara Kambrium dengan umur Prekambrium tadi, batas itu, ini batas Kambrium itu batas mulai ada kehidupan, Prekambrium hampir tidak ada kehidupan, dan satu lagi adalah batas ini antara Kapur dengan Tersier atau KT, disebutnya KT boundary gitu kan ya, Kapur dan Tersier. Di sini nih. Nah, ini nih Kapur, air Mesozoik itu kan Kapur nih. Cretaceous ini nih. Kenapa ini sangat penting? Karena di sinilah terjadi proses pemusnahan dari dinosaurus ini. Jadi dari makhluk-makhluk amfibi yang besar-besar segala macam itu dipercaya musnahnya karena akibat adanya proses katastrofik paling terbesar lah mungkin yang pernah teralami, yang bisa direkam lah ya, dari mulai Kambrium sampai sekarang ini, yaitu proses tubrukan ini yang sampai memusnahkan dinosaurus. Itu ada di antara batas antara Kapur dengan Tersier. Nah kalau di Kapur mah sebenarnya kalau Indonesia Timur masih ada batuan-batuan Kapur gitu kan ya, Rias, bahkan kalau di Jawa itu ke Sumatera itu kebanyakannya muda-muda, itu di Tersier semua batuannya. Makanya kalau di Jawa mah istilahnya Pratresier jadinya. Pratresier itu ya ini di KT ini karena biasanya batuan-batuan yang paling tua yang menjadi basement di Jawa itu adalah umurnya Kapur. Nah itulah kenapa pentingnya umur di geologi, karena tadi kita bisa tahu kondisi ini kapan segala macam ya dari umur gitu kan, sehingga kita bisa lagi. Kalau ini kita hanya ini makan perkembangan dari manusia, kalian bisa lihat manusia ya, kalau anggaplah ini perempuan dari manusia, anggaplah jika bakal manusia atau Homo sapien lah ya, itu pun lihat umurnya cuma baru ratusan ribu kan ya. Nah ini paling tua aja 12 juta gitu kan ya, 12 juta tahun yang lalu itu juga belum ada kan ya. Nah baru ada itu ya di sinilah di 4 juta tahun jadi dimulai ini nih, mulai 7 juta tahun lah manusia itu ya, seperti inilah gambarannya mulai katanya sih ya, walau alam. Nah pada orang yang percaya dengan evolusi kan seperti itu, udah pernah ada missing link katanya dari sini ke sini itu kan ya.
fosil-fosil, apakah ini jadi nanti berevolusi jadi manusia ini, ya itu tergantung kepercayaan kalian. Karena kita pun secara agama percaya adanya Nabi Adam kan ya. Ya mungkin ya cuma sampai ini ya cuma sampai sini aja, udah gitu musnah gitu kan ya. Dan diciptakanlah makhluk yang baru kalau secara agama kan seperti itu. Walau alam lah. Tapi kalau berdasarkan itu ya kehidupan manusia yang lebih cerdas itu baru muncul di 7 juta. Sedangkan umur tadi ini bandingkan 7 juta dibandingkan 4,5 miliar tadi kan. Hanya 0,00 lah berapa kehidupan manusia itu dibandingkan dengan umur dari bumi yang sudah tua sebenarnya. Nah itu hanya membandingkan itu aja kan ya. Oke, teman-teman, itu mungkin pembahasan kita hari ini tentang skala waktu geologi. Makanya ini menjadi batas akhir dari bahan materi kalian untuk ujian TS di minggu depan. Jadi dari kita, bukan minggu depan ya, tanggal 8 Mei. Jadi minggu depan hari Jumat kalian akan praktikum dulu batuan metamorf. Jadi kalian punya waktu 2 minggu tuh untuk mempelajari, untuk sedikit-sedikit kalian belajar tentang geologi fisik gitu kan ya. Saya sekali kasih spoiler aja, jenis soalnya mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya kakak-kakak kalian akan ada BS, akan ada ABCD gitu kan ya. Kemudian isian singkat gitu kan ya, ada esai atau bisa tidak gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ABCD dengan BS berarti kan kalian detil-detil ini, misalnya contoh ini harus kalian terpaksa pelajari kan, harus kalian ingat lah. Ya tidak dihafal, mungkin diketahui kan bisa saja kan kalau di BS saya, kalau di esai kan saya mungkin tidak mungkin menggambarkan inilah. Tapi kan saya bisa di esai itu, bisa di esai di ujian nanti saya BS misalnya. Umur Mewasen adalah 66 juta tahun yang lalu. Kalian kan bisa B, bisa S gitu kan ya. Tapi kan ya itu kelemahan, mungkin BS bagi kalian enaknya bisa nembak gitu kan ya. Tapi bagi kami enaknya ya kami bisa variasi soalnya. Dari ini misalnya Cartesius umurnya adalah 145 juta, dimulai dari 145 juta tahun yang lalu sampai 66, benar atau salah gitu kan ya. Nah, ini bisa jadi soal, kan bisa jadi satu soal nih. Tuh, kalau BS atau ABCD misalnya. Atau saya misalnya umur segini sampai segini itu adalah umur A. Cartesius, B. Meosen, B. Cambium, nah misalnya seperti itu. Nah, umur ABCD bisa seperti itu. Jadi artinya ya kalian terpaksa setiap slide kalau bakal kalian jangan dilewat lah, kalian detil-detilnya mungkin tidak harus dihafal tapi ya diingat lah, oh ini maksudnya segala macam ya. Karena yang detil aja kayak kemarin misalnya metamorf, saya bisa aja fosil mineral index untuk batuan metamorf dengan derajat gneiss adalah munculnya mineral kuarsa. Itu benar atau salah misalnya gitu, atau bisa jadi ABCD. Nah itu kurang lebih mungkin spoiler dari ujian kita nanti. Nanti mudah-mudahan insya Allah paling telat di minggu depan saya share semua PDF-nya yang telah di-share, jadi yang update lah ya. Jadi mungkin kalian pegangannya di seminggu ini kalian bisa pakai yang hasil di-share dari dosen-dosen Unpati yang merupakan saya paling update nggak tahu di 2022 atau 2023 atau bahannya. Ini ada beberapa yang sudah di 2025 yang sudah diupdate sampai hari ini. Nanti insya Allah akan saya PDF-kan, kemudian akan saya share. Mohon aja salah satu dari koordinator kuliah geologi baik dari TGL, TPM atau dari ini untuk ingetin saya untuk men-share PDF update-nya. Jadi kalian ingetin saya, itu kan selalu ingetin saya, nanti akan biar saya bisa siapkan buat kalian. Oke? Itu teman-teman. Nah, ada yang ditanyakan? Kita waktu berapa? Ada waktu berapa lagi? Wah, sudah habis sebenarnya waktunya ya. Tapi adalah 5 menit kalau mau bertanya. Teman-teman masih pada bangun? Halo? Bangun nggak? Ya nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ini. Ya Pak. Bahwa sebenarnya segala bangun tidur ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Mungkin saya Pak. Ya boleh. Silakan.
Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Imran. Oke. Dengan ini BMPA 97009 dari program studi teknik geofisika. Pak, pertanyaan saya umum saja. Jika skala waktu geologi dikembangkan berdasarkan bukti yang terekam di bumi, bagaimana kita bisa menyusun sejarah bagian bumi yang tidak memiliki rekaman geologi sama sekali? Misalnya laut dalam, samudra tua, dan kerak subduksi. Kalaupun misalnya tempat tersebut sulit diakses, pendekatan apa yang biasanya dilakukan dalam pengembangan untuk masalah tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, kalau yang di darat itu sebenarnya relatif mudah lah ya. Ya tadi banyak data-data sih sebenarnya kan ya. Jadi data yang pertama sebenarnya adalah gini, kita kalau untuk kondisi yang sekarang, yang resen lah ya, yang ada sekarang ini nanti akan kita sebenarnya di tektonik dibahas. Kalau untuk dasar laut memang ada, kita bisa salah satu bisa tahu bahwa lantai samudra itu mengalami pemekaran adalah karena kita melakukan pemetaan bawah permukaan. Memang kita kita ke mana ke kita ke ada pemetaan dasar laut menggunakan kapal selam, menggunakan gelombang seismik, itu kan ya. Jadi ada pantulan-pantulan segala macam, kemudian juga pemetaan segala macam. Itu kalau untuk kondisi sekarang. Nah, untuk kondisi-kondisi zaman dulu yang jutaan tahun sekarang itu ya sebenarnya dari batuan-batuan yang pada umumnya relatif tersingkap pada kondisi sekarang ini. Misalnya kalian kalau misalnya ke Sulawesi Tenggara itu adalah kita tadi datanya kan harus tahu batuannya apa. Misalnya batuannya di Sulawesi itu adalah batuannya ultra basah. Kita banyak menemukan peridotit seperti ini gituannya. Ya, kita tahu peridotit seperti ini ultra basah, bahkan gabro misalnya itu hanya ada di laut. Itu adalah penyusun dari sedimen dari kerak atau lempeng samudra. Tapi kenapa ada di permukaan? Nah, gitu kan? Oh, berarti ada terjadi yang namanya apakah itu bisa collision, bisa subduction, gitu kan ya, yang membuat itu batuan-batuan itu muncul yang harusnya ada di laut dalam, kemudian sekarang muncul di permukaan, misalnya Sulawesi, gitu kan ya. Nah, itu di lengan Sulawesi itu violet disebutnya adalah lantai ada beberapa batuan penyusun lantai samudra lah, gitu kan ya. Nah, umurnya apa? Nah, misalnya kayak tadi pakai radiometri, pakai segala macam, ternyata umurnya adalah bisa tadi Cretaceous, kapur ternyata umur dia. Berarti pada saat kapur, dia kan harusnya ada di bawah tuh. Oh, jadi dia harusnya dulunya di bawah. Nah, sekarang ada di permukaan. Berarti dari kapur sampai sekarang terjadi proses yang namanya proses subduksi tadi. Gitu kan ya. Ya, kita pelajari bagaimana caranya kita mempelajari subduksi ya tadi dengan present is the key to the past misalnya. Bagaimana kondisi subduksi sekarang, gimana kan kita nggak tahu pak ke bawahnya, makanya ada yang disebut gempa. Jadi subduksi itu bisa kita gambarkan, gambarannya seperti yang kalian tahu kan ya, di awal-awal subduksi itu dari kegempaan sebenarnya, karena kita tahu bahwa setiap lempeng itu pasti adalah menghasilkan interaksi lempeng itu adalah ada gempa. Nah, dari kegempaan itu kita bisa menggambarkan tuh seperti apa di bawah permukaan. Jadi sebenarnya untuk lebih dalamnya lagi ke astenosfer apalagi ke sini, sebenarnya yang kita pakai adalah metode-metode geofisika, karena kita paling dalam itu pengeboran itu kalau yang saya tahu cuma 12 km. 12 meter kalau di darat di lempeng benua itu kan ya, itu mungkin masih sedimen kebanyakannya. Dengan 2 km batuan dasar lah, cuma segitu aja. Sedangkan kita tahu kita punya 60 km, apa isinya? Ya biasanya pakai tadi penelitiannya pakai gelombang seismik. Nah, dari gelombang seismik, gelombang seismik nanti kalian akan pelajari di TGF itu seperti apa karakteristik gelombang seismik yang menjalar di sedimen seperti apa, di metamorf seperti apa, di batuan beku seperti apa, kan beda-beda. Nah, itu kenapa kita bisa tahu ini seperti ini, segala macam lah. Ada nanti metode-metode yang akan kalian pelajari, geofisika atau segala macam, resistivity lah segala macam, karena setiap batuan itu akan
menghasilkan karakteristik yang berbeda, dan dari situ kita bisa tahu kondisi di bawah permukaan tadi. Nah, baru tadi deh kita susun umurnya kayak gitu. Jadi pasti observasi dulu batuannya apa, itu karena batuan ini adanya di mana harusnya, karena kita tahu kan pelajaran dulu umurnya apa, ini terbentuknya harusnya di mana. Oh, berarti kita bisa tahu, bisa membalikan kondisi ini dulunya ada di umur segini, adanya harusnya kondisinya seperti ini. Nah, sekarang ada di permukaan. Nah, baru kita pelajari dengan tambahan ilmu-ilmu lain, dengan tektoniknya lah, dengan strukturnya segala macam. Jadi akhirnya bisalah manusia sekarang, para peneliti lah merekonstruksi itu dari mulai hari ini sampai dikembalikan lagi ke keadaan dengan metode-metode tertentu ya, dengan akhirnya bisa tahu bahwa dulunya pada umur segini itu harusnya ada dari tadi, berarti dari batu tadi kayak tadi merekonstruksi tadi aja nih, dibalikin ya, berarti dengan lempengnya dibalikin secara pergerakan ditambah dengan data-data batuan tadi kayak yang sudah kita pelajari di inilah misalnya ya, ini mah sederhana gitu kan ya. Nah, ini bisa seperti ini nih, tekannya misalnya kita menemukan seperti ini, akhirnya kan kita dibalikin ini, akhirnya kita bisa seperti ini, tekan ya. Seperti ini ya, salah satunya adalah dari umur, ini umurnya apa, ini umur berapa, sehingga kita akhirnya bisa rekonstruksi balik aja ke sini. Jadi dulunya ini dalam perjalanannya ini mungkin akan ada berapa kali jadi laut, berapa kali jadi darat. Nah, berdasarkan tadi pertama adalah batuannya apa, observasi batuan yang sudah kita pelajari kurang lebih, kemudian umurnya apa, gitu kan. Baru nanti kita rekonstruksikan dibandingkan dengan daerah lain. Seperti kita bisa tahu misalnya Australia itu selama Kenozoik itu naik terus ke atas ke permukaan sehingga akhirnya sekarang menjadi salah satunya menjadi Kepulauan Ambon juga seperti itu gitu kan. Kita bisa tahu, bisa dibalikin lagi. Nah, itu sebenarnya nanti yang dipelajari di geologi dinamik sebenarnya. Kalau di ITB memang cuma geologi yang wajib. Nah, biasanya kalau di ITB itu beberapa anak dari teknik geofisika ambil tektonik, karena menarik sebenarnya. Karena jadi tektonik itu adalah ilmu di geologi yang bisa bisa menjawab semua kondisi geologi yang ada di kondisi yang ada sekarang. Itu hanya bisa dijawab dengan tektonik lempeng. Walaupun ada beberapa fenomena alam yang tidak bisa dijawab dengan tektonik. Makanya tektonik lempeng masih teori. Nah, gitu kan. Jadi kayak tadi gunung api ada di mana, kan selalu digambarkan dengan tektonik kan. Metamorf kemarin ada di mana segala macam. Nah, kita tahu habitat batuan itu ada di mana, tinggal disesuaikan umurnya apa. Nah, ya walaupun sekarang ada di mana, misalnya batu gamping di puncak Himalaya itu bisa diobservasi ada di kilometer keberapa itu ada batu gamping, bayang nggak? Di ketinggian 7.000 gitu, ketinggian atau di puncaknya malah itu kita bisa menemukan batu gamping. Padahal kita tahu batu gamping itu harusnya nggak mungkin ada batu gamping di puncak gunung kan. Batu gamping itu harusnya ada di bawah, di tadi kedalaman 200 meter. Ya kan, berarti sekarang tinggal umur batu gampingnya apa. Nah, berarti pada proses itu yang naik terus si batu gamping itu dalam. Jadi kita tahu batu gamping itu harusnya ada di laut. Nah, umurnya apa? Nah, berarti selama jangka waktu umur itulah terjadinya gunung Himalaya. Itu kan yang bisa menaikkan batu gamping yang 200 meter sekarang ada di ketinggian 8 km di bawah. Nah, gitu. Seperti itu metode-metode yang dasarnya, tapi pasti selalu kalau untuk bawah permukaan metode yang digunakan pasti geofisika biasanya ditambah dengan data-data itu. Ya, cukup menjawab kurang lebih. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya, jadi intinya adalah tadi batuannya dulu apa, dari batuan kalian tahu kan udah dipelajari itu dari awal kan kuliah sampai kemarin, habitatnya atau bagaimana cara terbentuknya, di mananya seperti apa, sekarang ada di mana. Nah, itu kan akhirnya kita bisa ngetrace balik. Nah, dari umur, jadi umur ini harusnya ada di sini. Nah, gimana sekarang dari umur sekarang yang ada sekarang sampai umur dia terbentuk tuh proses apa aja yang terjadi. Nah, banyak lagi nanti data-data lain gitu kan ya. Oke, ada pertanyaan lain? Mudah-mudahan menjawab. Mungkin saya Pak. Oke,
Maka silakan. Ya, mohon izin Pak, saya Tri Mulyani dari Teknik Perminyakan dengan NIM 2024-98004. Saya ingin bertanya terkait dengan materi umur absolut Pak. Menurut Bapak, kalau misalnya dalam suatu sampel batuan kita dapatkan hasil umur absolut yang berbeda dari dua metode penanggalan, bagaimana proses pengambilan keputusan untuk menentukan metode mana yang lebih akurat atau layak dipercaya? Apakah ada kriteria khusus atau standar tertentu yang dapat digunakan untuk memvalidasi hasil tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang sebenarnya hampir jarang kita menggunakan yang saya ya sependek yang saya tahu ya, nanti ya saya share lagi. Oke. Nah gini ya, udah muncul ya. Nah, gini, pertama yang pasti yang akan kita kita ambil itu adalah pertama ini yang harus kalian ketahui bahwa radioaktivitas semakin panjang ininya akan semakin semakin mahal. Itu hampir sampai jutaan, ratusan juta mungkin ya, miliaran mungkin sekali penginian sampel loh, gitu kan ya. Nah, makanya kita harus tepat mengambil apa metode yang harus kita ambil. Jadi jarang diambil dua, gitu kan ya. Kemudian juga tadi berdasarkan pertamanya pasti relatif dulu, gitu kan ya. Jadi misalnya relatif dulu ini kira-kira batas umurnya itu ada di 10 atau 20 juta tahun yang lalu misalnya, gitu kan ya. Nah berarti kita akan mengambil yang sesuai dengan ini nantinya, gitu kan ya. Biasanya yang paling umum itu di Indonesia itu ada menggunakan KAR yang ini nih, gitu kan ya. KAR atau KCA, KAR biasanya. Karena ini batuan tuh relatif di sini nih. Kalau di sini masih ketampung, gitu kan ya. Jadi ngapain juga kita bawa seperti ini metodenya, gitu kan ya. Karena tidak mungkin batuannya kita secara umur relatif, gitu kan. Batuan ini itu tidak mungkin di umur seperti ini. Jadi tetap aja dalam pengambilan ini tidak asal. Pertama karena mahal, berarti kan kedua ya tadi kayak misalnya fosil manusia pasti yang adanya adalah karbon kan, berarti udah pasti digunakan adalah ini misalnya kan ya. Tapi kalau misalnya batuannya batuan sedimennya, misalnya batuan sedimen, kebanyakan batuan sedimen itu unsur apa aja yang bisa didapatkan, misalnya bisa ada ini yang memungkinkan adanya kalium, gitu kan ya. Atau misalnya kalau uranium, Rb ini biasanya untuk batuan beku dengan umur-umur yang memang kita perkirakan sebelumnya adalah tua. Nah seperti itu. Jadi tidak tadi gitu kan ya, pasti kalau ada dua mineral yang kalau misalnya anggaplah umurnya tua, gitu kan ya. Kalau umurnya tua ya pasti kita akan memilih antara uranium ini UPB atau kita menggunakan RBSR, tergantung nanti dari batuannya apa, memungkinkan kan dia mengandung unsur uranium atau dia mengandung unsur RB. Nah kalau ternyata ada dua-duanya ya ngapain harus dua, salah satu aja yang kita pakai, gitu kan ya. Nah tapi tidak mungkin ini ada kita menggunakan KR, karena kalau menggunakan KR umur tua ini udah pasti udah habis nih, gitu kan. Udah nggak bisa di-trace lagi, gitu kan ya, si KR-nya, itu kan udah pasti. Adapun ya maksudnya mungkin udah tinggal AR-nya aja ya, bisa aja kan sebenarnya. Jadi parents-nya udah hilang sama sekali, misalnya yang tersisa adalah dokternya. Kalau dokternya ada kan bisa aja kita mau menggunakan ada unsur, ada mineral yang memang menghasilkan AR, gitu, bukan AR yang dihasilkan dari kalium. Karena ya tadi untuk ternyata umur batuannya itu adalah segini misalnya kan ya, berarti kan umur ini udah hampir habis. Wah ini kan kalian setengah aja nggak seperempatnya dari ini kan,
Nah, udah pasti kalaupun ada KR ya udah habis semuanya nih. Kalau kan sebenarnya tadi syaratnya perhitungan harus ada sisa nih. Selalu harus ada sisa. Sikanya berapa, KR-nya berapa. Jadi kita bisa tahu, oh ini kalau dijumlahkan berapa persen, gitu kan ya. Nah kalau misalnya tadi sudah habis kan ini satu dibagi dua 0,5, 0,5 dibagi dua lagi berapa? 0,25 dibagi dua lagi 0,125 bagi dua lagi bagi dua itu kan udah pasti sudah tidak KA-nya sudah tidak terdetek lah dengan alat pasti akan mungkin pakai KR gitu kan ya pasti akan menggunakan kalau nggak UPB ya ini ngapain juga dua-duanya gitu kan ya nah ini juga jauh nih ini 4,6 juga 48,6 kan ya kalau di sekitaran umur ininya yang ini udah pasti belum meluruh kan benar nggak ini meluruhnya sekali 4,6 ini 40,86 ya berarti kan kalau kita mengandung RB kalau umurnya di sekitaran ini ya buat mineral RB ini masih belum meluruh kan ya kalau meluruhnya setengahnya 48,6 sedangkan umurnya mungkin baru ini dikali 4 aja 16 misalnya kan ya ini mungkin belum meluruh itu kayaknya belum meluruh semuanya masih datanya masih tidak ini nah seperti itu walaupun ada kan jadi kita bisa tahu lah dari sini jadi pertama pasti dari data geologi dulu kapan dia batuan ini isinya apa aja secara umur relatif dulu biasanya memang secara umur relatif ini kira-kira di mana umurnya gitu kan ya tadi pasti selalu dengan menggunakan sejarah geologi yang ada segala macam jadi kita bisa menentukan tepatnya menggunakan ini satu metode jarang kita menggunakan dua metode karena tadi pertama adalah soal biaya yang kedua juga tidak efektif sebenarnya gitu jadi tidak tidak satu menggunakan radiometrik semua ini ketres tidak kita harus memilih kita memilih mineral ini adanya batuan unsur ini ada di mineral ini adanya di batuan apa nah seperti itu gitu jadi kita memilih yang ini kita ambil ini kira-kira umurnya ada di sekitaran 17 billion misalnya nah kita berarti kita pakai cukup aja pakai PBU ngapain kita pakai ini gitu kalau ini belum lulus semua kalau yang ini udah habis gitu kan ya pasti kita akan pakai UPB gitu nah pasti itu pasti ada pertimbangan sebelum kita menentukan metode mana yang akan digunakan cukup jelas Pak terima kasih Oke, teman-teman cukup segitu aja kita pertanyaannya ya kita sudah jam 5 lebih tuh kalau di kalian dan ya sampai ketemu lagi berarti mungkin dengan saya atau dengan pengampu di geologi di ITB itu mungkin akan ketemu lagi dengan kalian itu di kalau nggak di tanggal 9 Mei mungkin itu 8 sampai 7 15 Mei lah kita akan ketemu lagi karena minggu depan kalian akan praktikum hari Jumat karena Kamisnya libur kan ya tanggal 8 kalian UTS nah kalau kalian nanti akan saya tanyakan 9 Mei-nya mau praktikum mau kuliah atau mau minggu tenang minggu sehari setelah bolehlah kayak mungkin karena tanggal 8-nya kita ujian tanggal 9-nya kasih libur lah ya kita libur dulu nah nanti kita akan mulai lagi kuliah di 17 Mei gitu kan ya jika kejar kok kurang lebih gitu kan ya atau nanti kita pokoknya sampai UTS aja lah ya kita menentukan UTS tanggal 8 Mei tanggal 9 Mei bisa ada kuliah bisa tidak ya begitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini semoga bermanfaat bagi kalian oke dan semoga ujiannya nanti lancar nah mau difoto dulu teman-teman atau tidak usah ada bagian tukang foto dulu Pak oke siap ya Pak ini recordingnya udah dimatiin iya Pak oke foto saya kelihatan lah ya kalau sudah bilang ya sudah Pak oke semua sudah oke itu saja teman-teman semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya semoga ujiannya tidak ada bermasalah tadi untuk para
ya salah satu lah dari kalian yang koordinator untuk mengingatkan saya untuk membagikan update dari Salindia atau slide-slide kuliah terbaru ya kalian juga update. Nggak, itu Ibu Ki bisa kapan saja lah kalian ingatkan, gitu kan ya. Dia akan coba saya bagikan ke kalian. Kebetulan saya tidak sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berlibur, selamat weekend. Selamat sore. Ya, selamat sore. Makasih Pak. Selamat sore Pak, terima kasih Pak. Cukup, Pak. Oke.